Gimana kabarnya Pak Arman? Alhamdulillah baik Pak. Lagi nggak ngajar Pak? Tadi pagi ngajar Pak. Tadi ada pesannya di WA itu, tadi mau ada sesuatu yang disampaikan. Iya betul. Jadi begini Pak, saya ini sebenarnya ada kebingungan mengenai proses belajar mengajar yang saya alami mulai dari tahun ajaran baru ini setelah pandemi. Saya sangat bingung sebenarnya mengamati siswa ini. Kalau saya kasih tugas, kok banyak sekali yang tidak kerja tugas. Biasa kalau saya kasih tugas itu paling yang kerja hanya 50% dari jumlah kelas. Padahal biasa saya sudah kasih tenggat waktu, saya tunda lagi sampai minggu depan, saya kasih lagi. Kalau sampai minggu depan tidak selesai, saya tambah lagi sampai 1 minggu lagi. Akhirnya yang terjadi Pak ini, siswa itu kompetensi dasar yang saya ajarkan selama 3 bulan ini sejak masuk tahun ajaran baru hanya satu kali yang saya laksanakan. Akibat dari seperti ini yang mau saya diskusikan Pak ini. Jadi tadi masalahnya itu bingung karena siswa pengumpulan tugasnya itu enggak maksimal ya. Iya Pak. Kayaknya tugas menumpuk, materi tidak tuntas. Iya. Gitu ya. Nah dari situ mungkin dari diskusi ini ada sesuatu yang diharapkan bisa kita dapatkan. Iya betul Pak. Saya berharap nanti hasil diskusi kita ini, saya berharap saya menemukan cara supaya ini anak-anak bisa semuanya bisa mengerjakan tugas. Nah, itu yang saya harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita. Harapannya itu bisa menemukan solusi supaya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus dari kondisi yang ada sekarang, kalau di persentase dari jumlah siswa yang ada itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau kan saya kan mengajar 8 kelas, sebenarnya tingkat presentasinya skalanya siswa itu mengumpulkan tugas dari kelasnya juga. Kalau biasanya kalau kelasnya rata-rata banyak orang disiplinnya, maka banyak juga yang mengumpulkan tugas. Tapi secara keseluruhan itu belum sampai ke 60%, sampai ke 60% siswa itu mengumpulkan tugas selama saya mengajarkan KD1 ini. Jadi sudah 3 bulan ini ya, baru KD1 ya selesai. Kalau diratakan itu 60% dari 8 kelas itu. Harapan idealnya menurut saya yang diinginkan itu sampai, kalau untuk tugas idealnya saya inginkan semuanya Pak. Iya Pak, saya semua idealnya, artinya harapan saya maunya seperti itu, semuanya bisa mengerjakan tugas, menyelesaikan tugasnya. Nah kira-kira kondisi apa di sekolah ini, di kelas Bapak yang bisa dilakukan, diberdayakan untuk bisa mengatasi itu? Sebenarnya begini Pak, ada pengamatan saya bahwa siswa itu malas mengerjakan tugas akibat dari masih bawaan rasa nyaman setelah pandemi COVID-19. Kita kan ketahui bersama bahwa pada saat pandemi anak-anak tinggal di rumah, belajar dari rumah. Dan tapi saya mengamati bahwa ternyata ketika anak-anak dulu itu di rumahnya, kan saya mengajar kelas 1 dari SMP, terkadang itu saya mengamati banyak yang meskipun tidak kumpul tugas dulu waktu sekolah tetap diberikan nilai. Saya awal seperti itu. Jadi anak-anak masih terbawa suasana nyaman dari pandemi COVID-19, akhirnya terbawa sampai sekarang ini, padahal kita ini sudah tatap muka. Jadi saya berusaha untuk mencari cara supaya materi itu bagaimana menarik.
Jadi saya rancang ini proses pembelajaran saya pakai project based learning. Jadi saya kan mengajar kompetensi dasar 1 itu saya mengajar self introduction. Di self introduction itu saya minta anak-anak saya ajarkan dulu bagaimana memperkenalkan diri, kemudian saya suruh buat teksnya. Setelah dibuat teksnya saya suruh baca lancar, kalau perlu dihafalkan. Setelah dihafalkan saya suruh saling merekam. Kalaupun tidak bisa saling merekam, rekam diri masing-masing di rumah kalau memang percaya dirinya masih kurang. Jadi itu yang saya lakukan, Jadi setelah saya lakukan ini, ada peningkatan meskipun belum seluruhnya mengumpul tugas, tapi sudah ada peningkatan. Mereka termotivasi untuk lebih banyak mengumpulkan tugas. Dan saya motivasi mereka bahwa selama kita belajar ini self introduction, saya inginnya selain kita bisa menguasai cara-cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, kita juga bisa menjadi YouTuber. Karena saya minta anak-anak itu setelah videonya jadi, saya minta edit, kemudian upload di YouTube. Ya, ada beberapa itu saya pilih-pilih videonya sebelum saya upload di grup untuk bisa dilihat teman. Jadi sebenarnya sudah ada upaya ya. Terus kalau dari kondisi lingkungan sekolah sendiri, apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan, bisa mendongkrak? Kalau menurut saya sih butuh kolaborasi dengan teman-teman. Butuh kolaborasi dengan teman-teman. Artinya bukan memaksa mereka masuk ke mata pelajaran saya, tapi paling tidak memberikan motivasi untuk masuk ke mata pelajaran guru-guru yang lain. Dari situ mereka juga akan terbiasa di mata pelajaran lain, mungkin akan berdampak ke mata pelajaran saya juga. Saya berpikir seberapa mungkin itu bisa dilakukan? Ya, mengajak guru lain melakukan hal yang sama. Saya rasa itu mudah, rasanya kayaknya mudah ya. Tinggal bilang sama teman. Kan kita di sini untungnya juga teman mudah diajak berkolaborasi, mudah juga diajak berkomunikasi. Untuk teman-teman di sekolah kita ini, saya rasa mudah Pak untuk cara ini. Kira-kira menurut Bapak itu untuk bisa meningkatkan tadi dari 60% tetap sampai ke 100%, mungkin 60 di 80, mengapa kita ke 80 dulu? Butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau untuk hal ini kayaknya saya tidak bisa pastikan berapa lama, tapi dengan cara ini kita bisa membangun sistem, mungkin bisa 1 semester, 2 semester, tapi dengan cara ini kayaknya akan bisa Pak. Waktu dan kolaborasi. Iya. Kira-kira untuk dukungan sama siswa yang dukungan dari sekitar guru, ada kemungkinan lain yang bisa dimulai? Ada. Saya berpikir begini, bahwa di kelas itu kan saya mengamati memang tidak semua kemampuannya sama. Ada yang sudah hebat dalam mengedit video, ada yang hebat dalam mengambil video. Itu dari keterampilan, segi keterampilannya. Dari segi fasilitasnya juga anak-anak tidak sama. Ada yang punya HP, ada juga tidak punya. Ada yang punya pulsa data, ada yang tidak punya pulsa data. Jadi saya menerapkan teknis yang punya HP, silakan rekam temannya, dan yang belum bisa mengedit silakan belajar sama temannya yang sudah bisa mengedit video. Dan kalau supaya ada temannya yang tidak punya pulsa data, kan di kelas itu biasanya ada anak-anak yang justru pulsa datanya berlebih Pak, bahkan biasanya besoknya sudah hangus padahal masih bergiga-giga tuh di HP-nya. Saya bilang sumbangkanlah ke teman-teman itu. Saya juga dalam setiap mengajar saya selalu aktifkan hotspot
dan melepas itu passwordnya supaya anak-anak bisa mengaktifkan wifi-nya untuk belajar menggunakan HP itu. Oke, menarik sekali tadi ini responnya respon anak ini ketika ada diberi kesempatan berbagi dengan temannya, termasuk bapak juga berbagi ke mereka. Apakah itu bisa dalam pengamatan selama ini, apakah bisa meningkatkan motivasinya atau apa yang bisa mendorong? Iya Pak, sangat bisa karena terkadang memang ada anak-anak kodok kalau dia sudah mau seumpama dia mau mencari di YouTube cara-cara perkenalan diri dalam bahasa Inggris, dia tidak punya pulsa data. Setelah saya aktif kawan spot, otomatis dia bisa langsung bergerak. Kalaupun seumpama ada kalau dalam kasus lain ada temannya yang tidak bisa mengedit video, ketika saya pasangkan, jadi saya pakai trik memasangkan yang tidak bisa dengan yang bisa. Jadi ketika saya pasangkan, seakan-akan yang tidak punya keterampilan mengedit ini dia punya harapan bahwa ini akan membuat saya bisa menyelesaikan tugas. Mungkin ada cara lain lagi yang bisa dilakukan. Mungkin itu saja sih Pak. Ya, tetap sharing dengan guru ya, tidak Pak lain. Kemudian tidak ada kendala ya, kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Kendalanya yang seperti itu tadi, tidak punya gadget, tidak punya pulsa data. Itu yang kendala yang paling terbesar kalau dari perlengkapan. Cuma juga ini masih ada kendala yang saya belum terlalu mendalami apa penyebabnya, karena masih banyak itu tadi. Saya berpikir bahwa kemungkinan masih berada pada zona nyaman akibat pandemi COVID-19. Jadi anak-anak itu terkadang malas juga masuk belajar Pak. Ini yang jadi kendala juga. Artinya ketika dia sudah masuk di dalam kelas, itu kan bisa saya kasih motivasi, saya bisa kasih nasihat. Tapi yang masalahnya di sini terkadang mereka tidak ada dalam kelas. Biasanya itu yang tidak ada dalam kelas dia sampai 20%. Bisa dibicarakan di waktu lain ya. Iya Pak. Iya, kayaknya ini akan menjadi topik pembahasan di sesi lain. Ya, oke, baik. Panjang dulu ya. 10 menit kira-kira. Iya, kayaknya sudah. Ya, jadi baik. Itu tadi di kita setelah pembicaraan ini, adakah sesuatu yang baru yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dari ini yang jadi penekanan bagi saya Pak, ini mengajak siswa untuk menjadi YouTuber. Menurut saya ini adalah sesuatu yang baru. Entah kenapa juga ini dulu tiba-tiba muncul ide saya amati di YouTube itu kalau saya ketik self introduction, cara-cara self introduction, baru beberapa yang siswa yang memunculkan videonya di YouTube itu untuk praktek self introduction. Bahkan mungkin kalau kita cari sekarang di YouTube mungkin akan yang muncul itu siswa kita itu. Karena ketika saya ketik di YouTube baru SMA 4 Makassar itu, ada juga dari Bandung dan Jakarta, tapi belum banyak Pak, belum banyak. Jadi saya berpikir bahwa ini mungkin adalah sesuatu yang baru, yang bisa dikembangkan lebih jauh, dan artinya presentasi tinggal presentase mengumpul tugasnya siswa yang dipermantap. Itu yang bisa ditindaklanjuti ya. Iya Pak. Peningkatan motivasi tadi ujung-ujungnya bisa sampai ke bukan sekedar belajar tetapi bisa mengekspresikan dirinya juga di dunia maya. Iya. Oke, menarik sekali sebenarnya nih, sayang waktu kita terbatas Pak Arman. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya di lain waktu mungkin dengan topik yang berbeda ya. Ini juga tentu menjadi masukan bagi saya, mungkin bisa digunakan di teman-teman yang lain.
Ya, nanti coba dia bisa memberikan Terima kasih banyak, Pak. Iya. Selamat bekerja, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Saudin, tadi saya mengamati praktik coaching yang Bapak lakukan ke Pak Aman ya. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak itu apa Pak? Tadi itu sebenarnya saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu yang saya usahakan tadi. Sebenarnya saya coba untuk fokus pada kata-kata kunci yang disampaikan itu. Nampak sekali kita pertanyaan berbobot. Terus menurut Bapak kompetensi inti mana yang ingin Bapak observasi pada saat Bapak melakukan coaching tadi? Ya, itu tadi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian lebih investigatif, kemudian lebih memancing hal-hal yang positif dan dibutuhkan oleh coaching. Berdasarkan hasil pengamatan saya ya Pak ya, selama proses coaching tadi bersama Pak Aman, saya melihat presence Bapak itu sudah sangat bagus. Kemudian Bapak juga sangat menekankan fokus pada coaching Bapak. Menurut Bapak, tapi menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira kompetensi coaching yang sudah baik dalam diri Bapak itu apa? Sebenarnya kalau misalnya yang paling mudah dilakukan itu presensinya. Karena presensi itu tidak cukup dengan gestur apa semua ya, tidak perlu dengan berkata-kata. itu. Saya bisa tangkap tadi Bapak masih merasa kurang mungkin di pertanyaan berbobot. Ya. Lalu kira-kira ke depannya nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kompetensi itu? Ini karena terkait dengan kompetensi mendengarkan dengan baik. Ya. Pertanyaan berbobot itu kan muncul dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kalau informasi penting yang disampaikan coach tidak tertangkap, maka akan sulit untuk memunculkan pertanyaan itu. Yang harus dilatih bagi saya itu adalah bagaimana menyimak pembicaraan lawan bicara. Kemudian ini pemilihan kata ya. Sekali itu kita perlu banyak membaca lah, banyak mendengarkan lebih banyak. Oke, terakhir Pak, selain present, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan, kira-kira ada tidak kompetensi lain lagi di luar dari tadi itu untuk yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang Bapak barusan lakukan? Yang perlu dikembangkan lebih lanjut itu menurut saya, kalau di diri saya sendiri ya, ini harus lebih banyak mengamati kondisi di lingkungan sekitar sehingga memunculkan informasi bernalar kritis. Dengan hasil pengamatan itu kita bisa mencari solusi atau membuat persoalan itu, memecah permasalahan itu didiskusikan lebih lanjut dengan lain. Harus lebih peka dengan lingkungan. Saya rasa sudah mantap Pak ya. Selamat Pak. Halo Pak Saudin. Oh iya Ibu Jumi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik, seperti biasa. Senang sih Pak, tapi saya bisa menangkap juga sih kayak sepertinya ada kegelisahan karena saya baca pesan Bapak di WA ya. Ini ada yang kita obrolkan tentang apa itu Pak? Oh iya, gini, sebenarnya ini sudah cukup panjang sebenarnya dia, sudah lama mengganggu pikiran. Tidak berat-berat juga sebenarnya. Ini terkait dengan pembentukan budaya sekolah, terkait dengan penjagaan kebersihan di lingkungan sekolah ya. Terutama ini kebiasaan membuang sampah di anak-anak kita itu. Yang saya amati, anak-anak kita ketika misalnya habis jajan, ya, di mana misalnya air minumnya, di mana habis isinya, di situ dibuang gelasnya. Makan permen, di mana dibuka, diambil isinya, di situ dibuang bungkusnya. Meskipun tempat sampahnya ada, tapi
apa ya, entahlah apakah memang malas bergerak ke sana atau memang tidak ada pemikiran bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab dan kewenangan masing-masing ya, gitu ya. Yang sebenarnya saya berikan, saya pikir tidak susah sih sebenarnya jalan ke arah tempat sampah gitu. Mungkin ini yang saya mau diskusikan dengan ibu, kira-kira ya bagaimana supaya saya bisa menemukan cara gitu ya. Oke, saya bisa menangkap dari apa yang Bapak jelaskan. Jadi dengan kata lain Bapak merasa resah ya tentang kondisi lingkungan sekolah. Peserta didik sudah melupakan budaya-budaya sekolah kita tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berarti dengan kata lain masih minim kesadaran ya Pak ya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Dari perbincangan kita nantinya Pak, kira-kira Pak Saulin ingin mengambil apa ya Pak? Ini mendapatkan apa dari perbincangan kita pada hari ini? Ya harapannya sih setelah pembicaraan ini saya bisa, paling tidak saya bisa dapat cara praktis, cara mudah dan bisa diterima oleh semua orang. Dan tentu saja setelah itu ya saya bisa merasa lebih lega. Jadi merasa lebih lega, kemudian bisa menemukan juga solusi-solusi yang bisa diterapkan di peserta didik kita, seperti itu ya Bapak ya. Oke, Pak, idealnya peserta didik yang memiliki kesadaran menjaga lingkungan itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Kalau saya yang kondisi paling minimal adalah membuang sampahnya sendiri. Yang paling ideal mau dan peduli melihat sampah meskipun bukan dia yang membuangnya, ya sampah yang dibuang oleh orang lain itu dia bisa ambil dan dibuang di tempat sampah. Itu yang paling ideal yang diharapkan. Terus menurut Bapak kan peserta didik itu kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu seperti itu ya Pak ya. Lalu menurut Bapak peserta didik ini pasti memiliki alasan mengapa sangat malas untuk membuang sampah di tempat. Nah, menurut pandangan Bapak di lingkungan sekolah Bapak itu sudah terlihat seperti apa kebijakan di dalamnya sehingga peserta didik itu masih membuang sampah Pak? Kalau yang saya amati sebenarnya gini, kalau tempat sampah kan kita sudah siapkan di setiap kelas itu ada, bahkan di tempat-tempat tertentu itu ada tempat sampah kelas, ada tempat sampah umum, ya bahkan di kantin itu juga ada, ya interaksi keseharian juga dengan siswa kita sering sampaikan buang sampah pada tempatnya. Nah ini tapi faktanya, kenyataannya itu masih ada saja, ya, tapi tidak semua ya. Masih ada saja siswa misalnya meskipun di dekatnya itu ada tempat sampah, sampahnya tetap saja dibuang di luar tempat sampah. Ya, hal itu kan yang saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwa yang dilakukan peserta itu tidak sesuai dengan keyakinan kita tentang budaya sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu seperti itu kan Pak ya. Lalu Pak, kira-kira apa program yang telah berhasil sebelumnya dan mungkin bisa Bapak jadikan penerapan selanjutnya? Kalau yang pengalaman sebelumnya ya, ini memang harus ada namanya peningkatan aktivitas pengawasan ya. Misalnya Bapak di awal itu mungkin harus diaktifkan pengawasan, apakah dari guru mata pelajaran atau dari wali kelas, tentu saja semua guru yang lain. Yang paling mungkin dilakukan itu ya, setiap guru ketika akan masuk kelas ya mungkin tidak memulainya sebelum kalau ada sampah terlihat harus dikumpulkan, terutama di jam pertama. Kemudian ya ini kalau di lingkungan sekolah sambil berjalan ada kerumunan anak misalnya lagi duduk santai dan ada sampah di sekitarnya, ya harus langsung aksi nyata saat itu ya, kita kasih contohkan atau dialek sama-sama yuk kita kumpulkan. Oke.
Berarti saya tangkap tadi dengan kata lain harus butuh pengawasan yang secara intens. Nah, untuk mewujudkan pengawasan tersebut, Bapak membutuhkan kerjasama dari guru-guru yang lain. Ya. Seperti itu ya Kak ya. Lalu bagaimana Bapak menyampaikan ke guru-guru yang lain terkait apa yang Bapak rasakan saat ini? Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Sama misalnya di bincang-bincang lepas, misalnya ketika sedang tidak mengajar atau jeda masuk kelas itu kita ya bicara lepaslah dengan teman-teman guru yang lain, dengan pegawai, bahkan dengan anak-anak semua, bahwa ini sebenarnya sesuatu yang mungkin sesuatu yang penting untuk kita lakukan, dan ini tidak boleh putus. Penyampaiannya ke anak-anak itu tidak boleh putus. Ya, kita tidak, dan teman guru harus diyakinkan bahwa memang kita seperti itu. Kita memberi peringatan tanpa jenuh. Ya. Kemudian mungkin secara formal kita bisa lakukan di rapat-rapat evaluasi kegiatan sekolah, mungkin di rapat awal semester atau rapat bulanan kalau ada. Kemudian di kegiatan formal seperti itu tetap bisa disampaikan lewat kepada wali kelas, kepada guru mata pelajaran, kemudian kepada guru-guru yang mungkin punya tugas tambahan di sekolah seperti pembina UKS, pembina pramuka, ini semua harus diberdayakan. Dengan kata lain, selalu menggunakan waktu luang. Ya, setiap ada kesempatan bertemu dengan guru, setiap dalam ada pertemuan rapat evaluasi, Bapak ingin menggunakan waktu luang tersebut ya Pak ya. Nah, kalau bicara tentang waktu luang dengan memberikan tadi pada saat berbicara langsung kepada guru yang bersangkutan, misalnya wali kelas, dengan rapat evaluasi, kira-kira dari dua hal itu mana nih yang paling memungkinkan untuk pertama Bapak handle atau Bapak lakukan saat ini? Kalau yang paling memungkinkan dan bisa rutin sebenarnya ya ketika ada waktu luang jeda masuk mengajar itu, karena kesempatan kita bertemu dengan guru-guru kan setiap saat ada. Meskipun tidak semua, misalnya kesempatan ini kita ketemu dengan guru A, B, C, kesempatan berikutnya kita ketemu guru yang lain, ya itu kan tetap bisa berkesinambungan. Kira yang seperti itu, waktu dan tempatnya kan tidak terbatas selama kita masih di sekolah dan ya ada interaksi dan disampaikan lagi. Sepertinya bakalan sulit ya Pak ya. Tapi proses pengawasannya kan harus terpantau terus ya kan Pak? Iya. Nah, kalau misalnya rekan sejawat Bapak misalnya ada yang menganggap lalu lalang, menganggap hal itu biasa-biasa saja, misalnya dengan kata lain mungkin di awalnya semangat. Iya. Nah, ada tidak alternatif lain yang bisa Bapak lakukan untuk mencegah kemungkinan itu terjadi? Alternatif lain tetap kita harus fungsikan, maksimalkan fungsi dari petugas kebersihan sekolah. Ya. Dan terkait dengan kebijakan sekolah nih Pak, ya kebijakan sekolah yang ada di sekolah Bapak, kira-kira ada tidak yang sanksi yang bisa mengenai seperti itu yang kepada siswa? Tadi guru sudah membantu, misalnya guru sudah membantu Bapak, namun masih ya seperti yang kita tahu siswa kan tidak bisa semua diatur. Nah, kira-kira ada tidak bentuk kebijakan yang bisa diberdayakan di sekolah untuk memantau tetap si anak ini bisa tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya? Kalau masuk ke lingkup siswa, kan pengawasan kita ke siswa itu ketika kita masuk mengajar atau lewat di sekitarnya. Selain di wali kelas, kita bisa berdayakan pengurus-pengurus inti di kelasnya. Ya. Misalnya buang sampah satu, kedapatan pungut 5 sampah yang lain, misalnya gitu. Atau bahkan yang lebih ekstrim itu ada yang buat peraturan, ya kita bisa sebut peraturan di kelasnya itu, buang sampah sembarangan denda misalnya dengan nominal tertentu. Ya, kita seperti itu, kita berdayakanlah anak-anak di kelas itu, saling mengawasi. Sepertinya soal ya Pak ya, karena dari yang Bapak sebutkan tadi kayaknya butuh pengawasan yang ekstra. Jadi dalam segi memantau siswa untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memantau guru agar tetap komitmen dalam memantau peserta didik. Seperti itu kan ya Pak ya? Oke, dari hasil pembicaraan kita kali ini Pak, apa sih yang sudah
menurut Bapak sudah bisa dipetik, ada tidak yang bisa dipetik dari pemikiran kita kali ini? Saya kembali melihat dari diskusinya tadi bahwa memang itu kita butuh kolaborasi dan pemberdayaan. Kemudian kolaborasi dan pemberdayaan ini saya kira penumbuhan kesadaran itu tidak boleh terputus. Dia harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Dan saya lihat potensi kita sebenarnya di sekolah itu ada. Ya, kita punya kemampuan untuk mengubah keadaan kita itu menjadi lebih baik. Oke, jadi butuh kolaborasi dan butuh apa ya, butuh kerjasama ya, yang baik ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak bisa, tadi kan kalau untuk guru kan bisa menggunakan waktunya. Kalau misalnya tentang apa kepada peserta didik untuk melakukan apa ya, peserta didik ini tidak boleh membuang sampah di tempat yang padahal sudah disediakan tempat sampah. Nah, bagaimana kapan nih kira-kira bentuk, kapan Bapak bisa melaksanakan bentuk implementasi kepada si peserta didik tersebut? Kalau kita memulainya ya mulai setelah dia tadi misalnya dia kapan saja bisa kita lakukan dan terus berkesinambungan. Misalnya kalau pelan-pelan kita lakukan secara terus-menerus, secara kolaborasi, kerjasama, misalnya itu kita akan ada hasilnya. Ya, pelan-pelan, ya mesti kita tidak boleh putus. Ya, jadi kita optimis bahwa akan ada hasil. Ya, menarik sekali Pak ya. Saya tidak sabar nih untuk mendengar pertemuan kita selanjutnya. Saya ingin mendengar nih hasil dari bentuk pengawasan di sekolah Bapak terkait apakah sudah menumbuhkan kesadaran di dalam diri peserta didik Bapak ya. Oke, saya rasa sekian Bapak ya, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya dan insya Allah kita akan ketemu untuk membahas hal-hal yang bisa menemukan solusi bersama ya Pak ya. Terima kasih Pak Sohir. Ya, Assalamualaikum. Salam. Perkenankan saya untuk memberikan komentar terhadap Ibu Juni apa yang telah dilakukan tadi dari pelatihan coach dari kegiatan coaching ini. Dari yang saya amati ekspresi Ibu Juni bagus, presensinya juga sangat bagus. Jadi dari kompetensi inti yang saya amati, presensinya, pertanyaannya, mendengarkan aktif, semuanya bagus kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira kalau menurut perasaan Ibu Juni ini dari kompetensi ini mana kira-kira yang menurut Ibu Juni ini Ibu Juni merasa kurang dari kompetensi tadi? Kalau yang merasa kurang itu mungkin menciptakan pertanyaan yang menggali potensi Pak. Karena terus terang saja saya masih terkadang berpikir apalagi apabila kita menangkap beberapa kata kunci, terkadang ada beberapa kata kunci yang saya lupakan. Nah, padahal awalnya saya ingin membuat pertanyaan ke situ, tapi karena sudah berjalan pertanyaan, dialognya seru, akhirnya terlupakan ke situ. Nah, itu yang biasa membuat coaching saya itu tidak dalam durasi yang saya inginkan. Kalau dari kekurangan ini ada tidak rencana atau teknik atau mungkin strategi yang bisa digunakan untuk membangun kekurangan tadi? Mungkin saya harus menggunakan semacam strategi mind mapping mungkin. Pada saat coaching, saya takutnya alur ceritanya itu tidak berurutan. Jadi terkadang saya sambil memikirkan pertanyaan, saya juga sambil mengingat saya sudah sampai di alur mana tadi itu, saya sudah sampai di alur mana. Nah, terkadang ya itu tadi saya harus memetakan tersendiri nih untuk menyimpan kata kunci sambil memikirkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak.
bagus sekali ya Bu Juni. Tapi saya ini amati ini dari keseluruhan tadi, kalau pengamatan saya secara pribadi dari proses coaching yang dilakukan, kayaknya terkesan sangat serius ini. Terkesan sangat serius. Jadi sepertinya level bercandanya sepertinya mau dibungkus sedikit dengan level Ya, bercanda. harusnya begitu ya Pak. Kayak menurut pengamat saya artinya adalah Ya, betul. suasana enjoy atau santai ya, itu yang masih sepertinya sedikit ditambah. Ya, ya. Ya, Saya juga tapi merasa di situ Pak. ya, tapi saya rasa ketika sudah keseringan akan terbangun sendiri nanti. Rasa santai itu kayaknya ya, coaching santai itu kayaknya memang harus dibiasakan lagi. Nah, supaya tidak supaya coachingnya juga tidak merasa dicerca pertanyaan. Ya. Oke, saya kira cukup Bu. Ya, terima kasih Pak. Halo Ibu Jumi, Ya, apa kabar? Pak Arman. Alhamdulillah Pak, lumayan. Iya. Saya kayak kita punya waktu nih Bu Jumi, mungkin sekitar 15 menit ini untuk bincang-bincang. Kemungkinan ada hal yang mau disampaikan mungkin, atau ada hal yang mau didiskusikan Bu Jumi? Sebenarnya banyak Pak, banyak sebenarnya terkait apa ya yang saya rasakan di sekolah. Namun yang paling ingin saya bahas itu Pak, mudah-mudahan bisa tercerahkan nantinya, tentang bagaimana saya harus merintis komunitas praktisi yang sudah saya bentuk bersama teman-teman di sekolah. Maksudnya begini, selama saya mengikuti kegiatan lain, kok rasanya komunitas praktisinya kok kayak vakum gitu, karena saya sebagai pengurus intinya itu tidak aktif lagi di situ. Nah, itu yang saya menjadi keresahan tersendiri, karena di satu sisi saya harus menjalankan tugas yang itu, kemudian saya juga harus menghandle agar tetap komunitas praktis ini tetap berkembang, tetap ada, karena kita harus mempelajari implementasi kurikulum merdeka di dalam, seperti itu. Oh, kalau boleh tahu komunitas praktis yang ini maksud itu seperti apa? Komunitas sekolah, komunitas belajar sekolah, dengan isi dia di dalamnya adalah kami selaku guru-guru dan tenaga kependidikan seluruh warga sekolah. Dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Artinya Ibu Juni maunya komunitas praktisi itu seperti apa? Tentunya saya ingin tetap aktif Pak ya, tetap berjalan sesuai dengan harapan seluruh pengurus di dalamnya, supaya kedepannya nanti tidak ada lagi masalah ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, dan kita bisa menggunakan komunitas praktisi ini sebagai wadah untuk berkolaborasi. Seperti itu saja sih Pak. Jadi supaya bagaimana ya, supaya aktif, dan saya juga bisa melaksanakan pekerjaan. Maksudnya saya juga ingin pengurus-pengurus di dalamnya selain saya itu aktif, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi artinya di sini keterlibatan dari guru-guru yang lain atau dari tenaga kependidikannya mungkin kurang aktif ya. Jadi kira-kira dari pengamatan itu apa kira-kira bikin teman-teman membuat teman-teman ini artinya keterlibatannya kurang. Menurut pengamatan ibu misalnya apa kira-kira mereka ini tidak aktif begitu? Saya mengamati rekan-rekan sejawat itu kayaknya terlalu berharap ya dengan pengurus intinya. Mereka terlalu berharap kepada kami yang pengurus inti, dan kami juga memiliki kesibukan di luar itu. Ya, kami inginnya, terutama saya pribadi, saya inginnya komunitas ini tetap jalan meskipun saya sedang ada kesibukan di luar. Tapi kenyataannya teman-teman di dalam komunitas itu ya, kalau tidak ada pengurus inti ya vakum, tidak jalan. Padahal
kita harus tetap belajar tentang kurikulum merdeka itu melalui komunitas belajar itu, melalui pelatihan yang sudah kami sepakati untuk diikuti dalam platform Merdeka Mengajar seperti itu, Pak. Iya. Jadi apa nih? Jadi artinya betul-betul ini kalau seperti ini keadaannya, ini kan akan membuat kita juga merasa kok saya sendiri ya, tidak dibantu sama teman. Ya, betul sekali, Pak. Iya, tapi dari kondisi ini Bu Jumi, ada tidak rencana atau strategi tak yang mungkin sudah dipikirkan kayak saya ini bisa saya tempuh ini agar ini teman-teman bisa terlibat aktif? Ada tidak sesuatu mungkin sudah ada dipikirkan atau apa? Mungkin saya merasa kalau saya butuh komunikasi dulu, koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan ketua komunikasinya tentang kendala yang saya hadapi, yang sulit menghandle segala hal dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu dari hasil koordinasi itu saya berharap dibuatkan semacam jadwal begitu, Pak. Jadi setiap anggota dalam komunitas saya itu memiliki peran di dalam situ yang mereka lakukan secara bergiliran. Misalnya begini, mungkin pada saat bulan pertama anggaplah 2 orang yang menjadi koordinator di situ untuk pelatihan ini. Nanti selesai pelatihan itu nanti bulan kedua nanti 2 orang yang lain, sehingga mereka semua mendapat tugas. Itu sih yang terpikir saat ini, Pak, yang buat jadwal untuk mereka. Iya. Tapi kalau menurut pengamatan Ibu Jumi dari teman-teman di sana, bisa tidak memang artinya potensinya untuk diajak kerjasama atau bagaimana kan? Ya, kalau boleh jujur sih, Pak, ya, Kak, tidak semua sih memang mudah gitu ya. Mudah untuk mengajak berkolaborasi, apalagi untuk menggerakkan begitu. Tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa kita kan, sekolah kita kan mengimplementasikan Mandiri Belajar, mau tidak mau kita gunakan tahun ini 2022 sampai 2023 itu belajar tentang prinsip-prinsip kurikulum Merdeka Belajar, karena akan kita implementasikan secara total nih di tahun 2024, wajib itu kan ceritanya. Jadi kalau buang-buang waktu atau menunggu arahan terus dari pusat, bagaimana kita mau berkembang? Giliran nanti tahun 2024 sudah diwajibkan, harusnya kita sudah maksimal nih di situ ceritanya. Harusnya kita sudah implementasikan dengan baik, tapi karena ogah-ogahan makanya tertunda. Jadi sama saja kita membuang-buang waktu. Menurut saya seperti itu, sangat disayangkan sekali sih, Pak. Tapi artinya kalau teman-teman bersikap seperti ini, artinya mau tidak mau ini kan komunitas sekolah begitu. Kalau dalam komunitas sekolah itu artinya guru tidak boleh enggak, harus aktif. Jadi ya harus kita pikir bahwa langkah apa nih yang harus dilakukan. Ini harus tidak boleh lepas dari pikir kita. Terus apa ya? Kalau kira-kira ini masalah yang bisa dilakukan masalah. Kira-kira masalah kalau 10 diskalakan 1 sampai 10 masalah ini sebenarnya berada pada skala berapa? Saya setuju deh, Pak. Ya, karena mungkin karena memang mungkin ini awal, jadi sehingga butuh waktu, butuh proses untuk berjalan sesuai dengan ekspektasinya kami selaku pengurus ini. Tapi kan di satu sisi kami berharap bahwa teman-teman yang lain itu memiliki kesadaran seperti itu, karena ini kan bukan untuk pribadi, ini kan untuk
untuk sekolah. Jadi merata kepada seluruh guru untuk memahami prinsip-prinsip tentang kurikulum merdeka seperti itu, Pak. Jadi ceritanya ini pembentukan budaya, Iya. harus dilakukan pembentukan budaya positif. Jadi kira-kira kalau seumpama Ibu Juni ini berupaya untuk membangun sistem, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa kira-kira ada perubahan? Kalau bicara soal waktu, sepertinya kalau misalnya diorganisir dengan baik, kemudian selalu dipantau, saya rasa tidak akan butuh waktu lama sih, Pak. Hanya saja kan masalahnya juga di saya, karena kan saya memiliki kesibukan lain. Jadi maksudnya begini, saya ingin memberikan suatu membagi dalam jadwal sehingga mereka itu tidak selalu menunggu kehadiran saya, misalnya seperti itu, Pak. Artinya Ibu Juni juga ini sebanyak itu Ya. strategi pembagian waktu dia. Ya, saya rasa itu tidak Iya. butuh waktu lama kalau Iya. betul-betul saya bisa fokus ke situ. Tapi kan saya juga butuh bantuan gitu dari teman-teman yang lain, gitu. Dari stakeholder juga seperti itu kan. Ya, Jadi seperti itu. ceritanya proses komunikasi ini yang perlu dibangun dengan lebih baik yang itu. Tapi kira-kira setelah ini kapan bisa dimulai untuk memikirkan strategi ini, membangun komunikasi dengan baik dengan teman-teman? Pertama saya kayaknya harus bicara dengan kepala sekolah dulu. Ya. Saya bisa bertemu, kebetulan besok saya ada perlu di sekolah sebelum kegiatan saya yang lain. Jadi saya ingin cerita dulu kepada kepala sekolah saya tentang masalah ini. Jadi maksudnya keresahan saya tentang bagaimana caranya supaya komunitas praktis di sekolah itu tetap bertahan, tetap berjalan, isinya di dalam tetap berjalan, supaya tidak buang-buang waktu seperti itu kan, Pak. Kemudian saya ingin mengatur pertemuan di hari selanjutnya dengan rekan-rekan sejawat. Jadi kita kumpul duduk bersama, berembuk begitu, bertukar pikiran, membicarakan nasib komunitas praktis di sekolah, bagaimana caranya supaya tetap eksis begitu loh, Pak. Jangan bubar di tengah jalan, maksudnya begitu, meskipun satu orang di landanya sedang tidak ada di tempat seperti itu. Iya, oke begini. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu Juni rasakan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya saya jadi Pak, saya jadi mendapat pemikiran. Padahal kemarin saya tidak berpikir tuh ke sini karena saya kan posisi saya kan juga bukan sebagai yang utama dalam komunitas itu, tapi kan karena karena diri saya sebagai pendidik mungkin ingin melihat sekolah berkembang, ingin melihat teman-teman juga tetap mengembangkan potensi diri. Jadi saya ini memahami ternyata saya tidak boleh cuek bebek juga. Ternyata saya butuh tidak boleh larut dalam rasa kegelisahan yang lama tanpa berbuat sesuatu. Gitu. Jadi saya rasa bisa mulai dengan itu tadi, Pak. Saya harus berkoordinasi dulu dengan pemangku kepentingan di sekolah, kemudian baru dibicarakan sudah ke bawah-bawahnya. Seperti itu. Oke Bu Juni, menarik sekali ya perbincangan kita saat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjut dan mendengarkan hasilnya. Insya Allah, Pak, saya pasti ya. Dan sesuai dengan ekspektasi saya. Iya. Oke Bu Juni, saya kira cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Man. Iya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak Ibu, ini saya sampaikan sedikit refleksi saya dari hasil pengamatan tadi ya. Secara umum sebenarnya sudah tercakup ya alur cerita, muncul semuanya dari tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab yang akan diambil. Itu ya, kompetensi itu juga muncul. Kita mengajukan pertanyaan ya,
present, kemudian menyimak. Ya, ini itu sebelum saya sampaikan ini saya ke Pak Arman dulu. Kira-kira dari perbincangan ini tadi, adakah yang menurut Pak Arman ini perlu diperbaiki dari sisi Pak Arman sebagai coach? Oh iya, saya sebenarnya itu menyadari kalau dalam proses coaching itu terkadang saya lose concentration, hilang konsentrasi itu. Bahkan ketika biasa saya berusaha mendengarkan aktif, saya mendengarkan, tapi terkadang itu proses penangkapannya Ya. biasa hilang. Akhirnya terkadang ketika saya mau memberikan pertanyaan, apa ya yang harus saya tanyakan? Sebab yang disampaikan tadi biasanya kok tiba-tiba hilang ya? Ya sepertinya ada yang mengganggu sehingga proses menangkap itu berkurang. Saya mendengarkan, tapi menangkap intinya itu yang membuat saya kesulitan. Selain itu, dari situ juga intinya dari menangkap intinya sehingga membuat saya kesulitan untuk membuat pertanyaan berbobot. Gitu. Tapi kalau untuk masalah present, saya berusaha selalu untuk memperhatikan baik-baik. Artinya pada proses present ini saya rasa bisa saya bangun. Hanya ini tadi, karena saya lose concentration sehingga membuat saya tidak bisa terkesulitan untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik, kalau di pengamatan saya tadi, memang saya justru melihat di presence ini ya, dari sudut pandang saya ya. Ketika Pak Arman tadi berusaha mencoba merumuskan pertanyaan, ya itu tidak sepenuhnya hadir ke ibu-ibu itu yang saya amati ya. Ketika misalnya dalam proses merumuskan pertanyaan itu berpaling. Nah, nanti setelah pertanyaan dilontarkan terus ada respon baru mengarahkan ke sana. Jadi kalau yang kita diharapkan itu sejak dari perumusan pertanyaan, jangan lose kontak ya. Tidak, ya, terus ada eye contact selalu ada, ya eye contactnya. Itu yang dari pengamatan saya. Terus memang ya mengajukan pertanyaan berbobot ini sepertinya yang paling Rata-rata jadi permasalahan ya. rata-rata jadi permasalahan. Karena memang kita yang terbiasa tidak gunakan bahasa-bahasa formal dalam coaching begitu seperti itu. Terus untuk antisipasinya tadi Pak Arman dari hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan itu. Saya rasa saya butuh banyak latihan Pak. Artinya selama tadi malam sejak masuk materi ini saya memang sering nonton itu video praktek coaching, dan waktu coaching berpasangan itu di ruang kolaborasi itu juga yang saya alami. Tapi saya berpikir bahwa ketika ini sudah saya lakukan secara intens, kemungkinan akan berubah. Yang seperti yang Bapak amati tadi, eye contactnya kurang, presence-nya masih perlu dibangun. Kelihatan mudah kalau di video pas Artinya kita kembali ke prinsip bahwa practice makes perfect. Iya. Oke, mungkin seperti itu. Iya Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.